Halo semua, perkenalkan, nama saya Jui Sarifianta Jabat, nomor urut 29 dari kelas 12 IPA 2 SMA RK Budi Mulia Pematang Siantar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat dan dirasakan semakin canggih, bahkan di pelosok-pelosok yang dulunya belum merasakan teknologi pun, sekarang bisa menikmati layanan informasi teknologi secara online. Perkembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi yang sebenarnya memacu kepada suatu cara baru dalam kehidupan, dari kehidupan dimulai sampai dengan berakhir. Kehidupan seperti ini dikenal dengan e-life. Artinya, kehidupan ini sudah dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan secara elektronik. Dalam hal ini, teknologi menjadi sesuatu yang sangat penting dan vital bagi kehidupan manusia. Hal ini sebenarnya menimbulkan kekhawatiran tentang akankah peran manusia digantikan oleh teknologi. Selanjutnya, pengertian iptek. Iptek adalah suatu sumber atau wadah informasi yang akan meningkatkan dan menambah ilmu juga wawasan seseorang dalam bidang teknologi. Iptek sendiri merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau biasa disingkat dengan iptek adalah sumber di mana masyarakat mendapatkan informasi mengenai ilmu pengetahuan di dalam bidang teknologi maupun bidang lainnya. Iptek selalu hadir dalam tiap-tiap keseharian hidup manusia yang berfungsi sebagai pemenuh kebutuhan manusia. Contohnya seperti penemuan smartphone dan jaringan internet. Penemuan ini dihasilkan dari penelitian ilmu atau ahli. Sekarang, iptek telah mengalami perkembangan terutama di bidang komunikasi dan informasi dan transportasi. Seiring perkembangan zaman serta penyesuaian diri dengan iptek, maka akan menghasilkan dampak baik, yaitu baik dampak positif maupun dampak negatif terhadap kehidupan kita. Dampak positif dan negatif iptek terhadap pertama, bidang komunikasi dan informasi, yang kedua bidang transportasi. Yang pertama kita akan masuk ke bidang komunikasi dan informasi. Dampak positifnya ialah pertama, menambah efektivitas dan efisiensi dalam interaksi sosial masyarakat. Contohnya, seperti kita apabila kita memiliki kerabat yang berada di luar kota, kita dapat menjalin tali silaturahmi melalui iptek yang sudah ada di Indonesia. Contohnya kita dapat melakukan Zoom terhadap saudara kita, menggunakan WhatsApp untuk telepon dengan keluarga kita agar tali silaturahmi tidak terputus. Yang kedua, menciptakan profesi baru dan lapangan kerja baru. Contohnya, sekarang pekerjaan itu makin banyak macamnya, seperti blogger, yaitu sebagai penulis tentang informasi-informasi yang diketahuinya dan dipublish kepada umum. Yang kedua, YouTuber. YouTuber yang berfungsi sebagai penghibur dan pengedukasi kepada penontonnya. Selanjutnya, yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan. Kita dapat lihat dalam proses belajar sekarang di masa era pandemi COVID-19. Kita dapat melakukan proses belajar secara online dan tidak ada alasan untuk tidak belajar karena sudah ada teknologi yang tercipta di Indonesia. Yang keempat, kita dapat menggali banyak informasi dalam iptek. Contohnya, apabila kita tidak tahu tentang suatu hal, kita dapat mencarinya di internet. Selanjutnya ialah dampak negatif. Yang pertama, munculnya cybercrime atau kejahatan internet. Kebanyakan kejahatan ini seperti penipuan, modus kepada setiap pengguna internet. Contohnya ada apabila kita membuka sebuah link, Anda mendapatkan 100 juta. Apabila kita mengisi link tersebut, maka kita masuk ke dalam korban dalam penipuan. Selanjutnya ialah menumbuhkan kecenderungan sikap antisosial. Karena sudah kebanyakan menggunakan iptek, kita terkadang tidak mau membuka diri terhadap lingkungan sekitar kita. Kita cenderung hanya menggunakan
iptek kita sendiri dan tidak mau berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Yang ketiga ialah munculnya hoax dan disinformasi. Oleh sebab itu, apabila kita mencari informasi, kita harus membaca dari sumber-sumber yang terpercaya. Yang kedua di bidang transportasi. Dampak positif di bidang transportasi yang pertama, menambah efektivitas dan efisiensi mobilisasi masyarakat. Di Indonesia, contohnya di Jakarta, banyak fasilitas-fasilitas umum yang didirikan oleh pemerintah untuk mempermudah para pekerjanya untuk mencapai tempat kerjanya. Contoh, para pegawai dari Depok yang ingin bekerja ke Jakarta. Kalau disediakan MRT untuk membuat efisiensi waktu para pekerja untuk mencapai tempat kerja tanpa harus membuang waktu. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apabila efisiensi waktu dapat tercapai, maka masyarakat dapat dengan mudah melakukan pekerjaannya tanpa ada beban. Selanjutnya, mempercepat proses distribusi dalam kegiatan ekonomi. Contohnya, akibat semakin majunya di bidang transportasi pada iptek, memudahkan Indonesia untuk mengekspor barang-barang dari Indonesia ke luar negeri. Dampak negatifnya yang pertama, penyelundupan barang-barang ilegal. Dari mudahnya transportasi yang ada di Indonesia, memudahkan para pihak yang tidak bertanggung jawab menyelundupkan barang-barang ilegal kepada suppliernya. Yang kedua, mengakibatkan polusi udara. Pada transportasi terdapat mesin-mesin. Mesin-mesin tersebut menimbulkan suara-suara yang tidak enak. Suara-suara tersebut muncul apabila mesin dihidupkan. Maka semakin banyak transportasi yang digunakan, semakin banyak mesin dan semakin banyak suara-suara yang membuat polusi suara semakin banyak di Indonesia. Yang ketiga, menimbulkan masalah pencemaran udara. Dari transportasi yang kita gunakan sehari-hari mengeluarkan hidrokarbon, karbon monoksida yang mempengaruhi berkurangnya lapisan ozon. Sehingga kesimpulannya ialah iptek akan terus berkembang seiring dengan perkembangan manusia. Seperti yang sudah kita bahas, maka setiap perkembangan iptek akan membawa dampak positif dan negatif. Sekarang ialah kita harus bagaimana menghadapinya dengan bijak. Jadi kita harus menghadapi iptek itu dengan bijak. Sekian presentasi saya Juli Salifian Jabat undur diri.